apa nih, assignment ya? Oke. Nanti saya jelasin. Ya nanti di UAS kali ini mungkin setelah saya cek ininya apa namanya materinya cuma review aja balik ke yang sebelumnya. Seperti itu mungkin ada beberapa apa pengulangan aja sih seperti itu. Karena hampir 90% ya udah bagus sih. Udah mengerti ya tentang Laravel, tentang konsep MVC itu sendiri. Ya, jadi nanti kalau untuk OS harapannya kalau ada kayak project kayak kemarin harap dibuat ininya aja ya apa namanya dokumentasinya tentang pembuatannya terus apa lagi? Jadi nggak semuanya satu. Nah iya untuk ujian belum belum tahu ini untuk ujiannya apakah case project case tadi kayak kemarin atau bagaimana ya. Jadi harapannya sih dibuat di kertas saja kayak kemarin saya jelasin. Dibuat kalau misalkan ada project dibuatnya per dokumen aja kayak dokumentasinya gitu. Jadi awal pertama kali dibuat bagaimana seperti itu. Namanya membuat rootnya dulu, kemudian dibuat artisannya, kemudian setelah itu hasil artisannya seperti apa, nanti di screenshot text editornya aja gitu di screenshot. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk menampilkannya bagaimana ditampilin seperti itu. Ada di controller misalnya bikin controller seperti itu. Kemudian kalau misalkan menggunakan Bootstrap, nah bootstrapnya yang pakai apa gitu, seperti apa. Nah, jadi dia dimasukin di mana gitu. Gitu. Untuk yang UAS sepertinya yang ditekankan itu adalah authentication ya, authentication, kemudian sama satu lagi adalah CRUD. Kemarin bagus tuh yang dari Pak Henry ya. Pak Henry itu saya juga baru tahu CRUD-nya tuh udah ada framework-nya gitu. Saya baru tahu. Dulu saya belajar masih 5.8 ya. Yang Laravel 5.8-nya. Untuk ada beberapa perbedaan di Laravel 7. Nah, itu keuntungannya kita belajar ya. Jadi kita bisa tahu perkembangan dari Laravel karena memang berdasarkan data dari website apa ya saya lupa. Itu memang Laravel makin salah satu framework yang paling berkembang dia. Karena banyak perbaikan ada dan cukup cepat gitu perubahannya. Ada beberapa perbedaan pada masing-masing versi kan kemarin 5.8 kemudian sempat 6 habis itu 7 sekarang udah 8 dan itu udah makro ya apa namanya perubahannya ya. Nah oke untuk mekanisme untuk ujian ya, ujian udah ya, jadi diharapkan masuk ya, maksudnya absensi, kemudian diperiksa lagi soal sama jawabannya, jangan sampai ada beberapa mahasiswa waktu itu UTS cuma memberikan soalnya aja gitu. Nah itu nggak tahu itu apa memang disengaja atau memang nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa saya ini banget sedih gitu. Nah harapannya dengan mengikuti mata kuliah ini mengerti konsep MVC, kemudian kita bisa aplikasikan di di laptop masing-masing gitu ya. Kemudian ketika mendapatkan mata kuliah ini kayak kemarin tuh udah bagus, banyak yang
sudah mengerti tentang konsep MVC, dan ada yang sudah ini juga sih. Saya lihat saya udah paham ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Out-nya nanti boleh pakai Laravel UI, boleh. Ya, nanti saya jelasin. Jadi nanti untuk out-nya itu pakai UI. Misalnya pakai Bootstrap ya, atau Vue.js atau Node.js. Nah, kebetulan kalau di yang 7 ini dia, kalau dulu kan installnya gampang ya, jadi tinggal PHP Artisan Mac .2 out ya, kayak gitu, nanti dia langsung. Nah, untuk yang versi 7 X ini, versi 7 ini kita harus diinstal dulu Node.js, ternyata harus diinstal Node.js juga, baru lihat di manualnya. Jadi diinstal Node.js, nah nanti bisa dimasukin ke controller gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang waktu itu ada yang nanya juga, Pak, kalau digabung bisa nggak Pak? Misalnya satu pakai Bootstrap, satunya lagi pakai Vue atau pakai framework CSS yang lain gitu, Tailwind atau yang lain boleh, atau pakai Jetstream yang baru ya. Atau kalau yang 7 bisa kayak, kalau yang 8 lagi rame tuh yang Laravel 8 sama Jetstream ya. Nah itu Jetstream tuh dia hampir mirip dengan authentication juga, dia bisa untuk user ya. User itu juga saya lagi belajar kayak gitu. Nah itu termasuk keuntungan kita bisa belajar ya, maksudnya belajar di web application development kayak gini. Nah itu boleh, ada yang nanya kayak gitu, pakai Laravel UI out boleh, pakai apa namanya Node.js boleh, atau pakai yang ada di contoh itu juga boleh. Jadi nggak tampilannya itu biasa-biasa aja kayak gitu, kayak di PowerPoint ya kalau nggak salah ada PPT gitu juga boleh. Nanti dijelasin. Nah untuk project boleh pakai yang lainnya, boleh pakai Laravel atau pakai WordPress nanti, atau pakai CMS juga boleh. Batasnya kalau nggak salah tanggal 7 ya, hari ini ya. Kalau nggak salah kemarin ada apa namanya dari kelas lain katanya tanggal 7. Nah, saran saya, kalau saya kan tanggal 10 kemarin ya, kalau nggak salah saya kasih tahu maksimal tanggal 10 untuk apa pembuatan proyeknya. Jadi nanti saya bikinin ininya apa, ternyata harus dibuat di forum untuk assignment-nya. Kan kemarin nggak bisa ya, ada yang bilang di sini nggak bisa kirim, nggak bisa submit ya. Yang belum bisa submit. Ntar hari ini saya bikin di forum, nanti ada namanya tim ya, kalau nggak salah tim apa sih? Nah, ini ada tim discussion ya. Nah itu nanti kalau udah di create, nanti bisa submit ke situ. Saya juga baru tahu kemarin sama mahasiswa, ada yang ngasih tahu. Nah, gitu nanti tolong dikirim ke email aja ya. Kirim ke email nama-namanya. Nama-nama. Jadi kemarin ada 2. Yang pertama by email atau masukin ke Binus Maya. Nah, kalau saya yang mudahnya aja, berdasarkan mahasiswa maunya gimana. Nah, ternyata setelah nanya-nanya, mahasiswa ada yang bilang itu
Ada beberapa dosen yang pakai email aja Pak gitu. Nah, tapi di assignment ya, di assignment itu ada, kalau nggak salah saya kan nggak bisa lihat ya, itu harus kirim ke itu ya, ke mana? Ke Binus Maya, kalau nggak salah, maksimal tanggal 7. Bener gak ya? Ya, tuh ntar malam kan. Ya, nah itu nanti harus di create dulu di sininya, di forumnya. Tolong kirim nama-nama kelompok ya. Nama kelompoknya, nama proyeknya apa, terus anggotanya siapa aja. Kirim ke email, kemarin juga kayak gitu di kelas lain. Jadi setelah saya bikin tim discussion, nanti dia bisa submit. Gitu. Jadi dari Binus Maya di iniin aja, diikutin aja. Kemarin saya bilangnya tanggal 10 ya, 10 Januari ya. 10 Januari. Jadi nanti setelah submit, kalau misalkan ada yang masih mau diubah atau mau diedit, boleh. Nanti maksimal tanggal 10 ya. Jadi kirim aja ke Binus Maya tanggal 7 hari ini ya. Coba saya kirim. Yang udah kirim email boleh ke email saya. Ini yang udah masuk Yujen Chandra Putri. Ini sudah masuk hari ini. Barusan ya. Nanti saya balas, oke, berarti udah saya tulis. Terus saya masukin ke ini web Bima ini. Bismaya. Nanti tinggal di submit. Kayak gitu. Jadi bisa langsung submit, nanti bisa diperbaiki lagi maksimal tanggal 10. Ada lagi bertanya? Ya, kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang nggak masuk kelompok, saya juga bingung kenapa nggak dimasukin kelompoknya. Yang aktif aja, nggak apa-apa, yang aktif. Ada kelompok yang cuma 2 orang, tapi yang lain nggak aktif. Nggak apa-apa, yang aktif aja. Yang kirim email cukup 1 perwakilan kelompok. Ya, 1 aja. Tapi kalau bisa di CC yang lainnya ya. Maksudnya kamunya udah kirim ke saya gitu, tapi di CC yang lain, pakai CC. Jadinya udah tahu, yang lainnya tahu juga. Ya karena ini kan kelompok ya, makanya miris juga sih kalau misalkan ada project yang kita buat bareng-bareng, tapi yang lainnya nggak berpartisipasi ya. Ya benar, kumpulnya via Bimai sama email. Jadi nanti Binus Maya itu kayak ininya aja apa? Dari sistemnya ya, sebenarnya itu dari sistemnya. Nah, nanti ke sayanya pakai email gitu untuk submit, submit aja gitu, submit. Gue udah ngerjain. Ya, yang dikumpulin
yang project terakhir itu yang membuat website yang bisa pakai Laravel atau pakai yang lain. Willy Celestio sebenarnya. Yang KMG Robotic ID gitu. Udah masuk. Udah masuk yang si siapa? Willy Celestio udah masuk, Stefan. Pak, ini yang kumpul perwakilan atau semuanya kumpul, Pak? Yang perwakilan. Jadi 1 orang aja ya, Pak? Ya, di store. 1 orang. Kalau bisa yang lain di CC-in. Oh, ini Anthony Christopher udah masuk. Tadi siapa namanya? Stefan Adi Surya. Nanti kita ini aja dulu ya. Di akhir-akhir aja ya nanti ini soalnya khawatir materinya nggak disampaikan. Ya, Stefan udah masuk. Stefan udah masuk ya. Ya, ini ya ada juga yang ditanya tentang presentasi. Presentasinya itu ada yang dalam bentuk video ya. Sebenarnya untuk presentasi pakai PowerPoint nggak apa-apa sih kalau saya. Untuk presentasi pakai PowerPoint nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat pakai video, misalnya buat presentasi produknya gitu ya, atau misalnya launching produknya boleh sih nggak apa-apa. Ini kayak baru nih Eugene Chandra Putri juga udah masuk, dia udah masukin PowerPoint sama ininya ya, sama videonya ada juga. Oke, yang belum dikirim aja. Nanti hari ini saya masukin ke tim ya, tim apa namanya di forum, namanya itu tim discussion namanya, forum tim discussion. Nah itu nanti bisa submit di situ. Untuk kelas lain udah, tinggal yang ini doang belum kelasnya. Kita lanjutin dulu aja ya. Nanti boleh di chat kalau misalkan udah kirim gitu. Jadi udah kirim ke email, nanti hari ini nanti sampai sore saya masukin nama-namanya. Oke, nanti di chat aja ya kalau udah kirim ya.
kita mulai. Ini sebenarnya kemarin udah masuk ya tentang review, cuma nanti ada sedikit tambahan dari saya untuk yang mungkin yang ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan HTML gitu. HTML dalam pembuatannya kemarin tuh. Jadi untuk UAS diharapkan menggunakan konsep yang visi ya. Jadi kita pakai artisan, kemudian habis itu pakai root, kemudian membuat database, kemudian bikin controller gitu. Itu sih, sama view terakhir pakai blade. Nah, bagi yang belum ya, nanti saya ada catatan di akhir-akhir. Saya ini dulu ya, nge-review lagi ya. Ini SQL Server, nanti saya kemarin yang ngoreksi, saya melihatnya ini dari driver SQL Server configuration dari database-nya, dia pakai drivernya apa SQL Server atau MySQL, kemudian database-nya, environment-nya disebutin namanya apa. Nah ini kalau konfigurasi untuk bisa mengkonfig, dia ada di config/database.php. Kalau untuk environment-nya harus diubah dulu, misalnya pakai MySQL atau SQL Server, ini database-nya diganti. Misalnya database apa kemarin film ya, db_film gitu misalnya, atau db UTS atau macam-macam. Kemarin udah banyak yang benar sih. Nah kemudian ini ada MySQL, dibikin 2 IP untuk read dan write. Nah ini ada beberapa perintah, yaitu select, insert, update, dan delete untuk database. Nah, ini ada read, write, kemudian read write-nya dibikin IP 192.168.1.1.2. Fungsinya adalah untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kalau ini contohnya dia menggunakan MySQL. Nah, selanjutnya menggunakan multiple database connection. Nah, di Laravel itu dia ada kelebihan, yaitu menggunakan migration ya. Kemarin ya kita udah bahas. Migration ini dia bisa membuat kelas-kelas gitu. Nah, kelasnya itu bisa dipanggil ketika kita sudah membuat kelas-kelasnya itu di database-nya. Nah, nanti di sini kan ada 3 yang pertama ada raw, kemudian raw query, kemudian ada query allocation, kemudian ada nah ini ada raw SQL query, kemudian ada lagi satu lagi namanya eloquent. Nah, si Laravel ini dia menggunakan namanya yang eloquent ya, eloquent ORM. Nah itu kelebihan dari menggunakan eloquent ORM ini, dia si Laravel dia jadi lebih dinamis ya gitu dari hal pembuatan database. Mungkin dari sini aja deh. Ini tadi ya config database, kemudian user DB connection. Nah, ini untuk alamatnya, alamat halamannya foo, misalnya select, misalnya mau select apa datanya. Nah ini terus kemudian ada PDO itu PHP data object. Jadi si Laravel ini adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi nanti untuk UAS kalau bisa jangan menggunakan HTML lagi, jadi harus menggunakan PHP ya bahasa pemrograman. Tapi yang object oriented, yang PHP object oriented. Nah ini bisa pakai PDO, pakai $PDO db connection get PDO. Kemudian menggunakan
query. Nah, query ini bisa select, update. Ini dia ada facet ya, facet DB namanya. Nah, itu bisa query, select, update, insert, delete, dan statement. Nah, ini ada bisa dimasukin di controller, app, http, controller. Misalnya kita mau bikin PHP artisan make controller misalnya. Controller apa nih misalnya? Gitu. Nah, ini dia masuk ke index user DB, select from user where active, dia pakai parameternya 1. Nah, ini dia menggunakan selanjutnya raw SQL queries. Nah, ini ada beberapa argumen menggunakan metode select. Kalau di SQL query raw SQL query. Nah, ini menghindari adanya SQL injection, adanya constraint where clause. Ini selanjutnya metode select juga digunakan untuk return an array of result. Kemudian bisa juga std class object. Nah, ini untuk for each yang pengulangan ya. User kemudian dianggap sebagai user, $user, kemudian akan memanggil atau menampilkan nama dari user tersebut. Nah, ini ada beberapa script dari untuk raw SQL Suite query-nya. Pertama ini select menggunakan kata ini ya, tanda tanya. Tanda tanya ini fungsinya adalah untuk binding parameter. Ini parameter itu parameter yang kita mau, misalnya apa gitu. Nah, ini pakai result db select from user where id. Nah, id-nya ditentuin apa. Nah, kemudian untuk insert sama juga pakai facet db. Nah, ini pakai insert db insert. Kemudian id-nya berapa, namanya value sekian. Namanya Dale. Kemudian update affect db update. Nah, ini pakai 100, where name-nya ditentuin namanya. Misalnya kita mau select update nama John. Nah, ini terakhir untuk delete sama update. Nah, ini ada delete statement, ada update statement. Nah, kalau ini untuk db delete untuk table user, misalnya user apa kita mau delete. Atau ini kita bikin db statement untuk drop table. Fungsinya untuk menghapus table keseluruhan. Kemudian ini ada database transaction. Database transaction, jadi dia tadi ada dua kayak misalkan untuk write sama read. Nah, ini dia update sama delete. Jadi dia setelah diupdate, kemudian table user, kemudian dia delete table post. Kemudian database juga bisa untuk mengatasi deadlock dengan menggunakan parameternya. Misalnya ada 5, jadi kalau misalkan update user table, kemudian setelah itu delete table post, nanti ditentuin sampai berapa kali gitu. Jadi sampai prosesnya itu bentrok dengan yang lain, jadi dia ditentuin waktu berapa kalinya. Nah, ini ada using transaction, dia pakai bikin transaction menggunakan metode db-based. Kemudian pakai rollback. Nah, ini rollback itu bisa database yang kalau misalnya kita bikin aplikasi kemudian database-nya nggak kompatibel sama aplikasi yang udah kita buat, itu bisa rollback, bisa balik lagi ke database yang sebelumnya. Misalnya ditentuin versi 1 sekian gitu, 1.1, 1.2 gitu. Nah, yang kita balik lagi ke 1.1 versinya. Kemudian terakhir ini ada db commit, jadi fungsinya untuk commit transaction.
menggunakan metode commit. Nah, ini ada pagination. Pagination fungsinya adalah membatasi ya. Jadi teknik dari Laravel dia memudahkan orang untuk menampilkan view page halaman dari suatu website itu dibatasi untuk beberapa data. Jadi kalau misalkan ada banyak data, dia hanya membatasi beberapa data. Defaultnya kalau nggak salah 10 data ditampilkan. Kalau misalkan ada 100 berarti ada 10 halaman. Jadi halaman 1 10, halaman kedua dari misalnya 1 sampai 10, halaman kedua 11 sampai 20 gitu. Halaman ketiga 21 sampai 30 sampai seterusnya. Gitu. Nah, ini paginating. Nah, kemarin yang UTS sudah ada yang pakai ini, yang paginate ini. Sudah ada yang pakai. Paginate ini biasanya untuk menampilkan data ya. Nah, data ini biasanya untuk pengolahan data namanya Eloquent ORM itu tadi. Jadi dia menggunakan metode CRUD, create, read, update, delete. Nah, itu. Nah, kemarin yang terbaru itu saya baru tahu itu ada framework yang bisa install langsung CRUD gitu. Biasanya kalau untuk CRUD itu harus satu-satu. Kita misalnya mau membuat authentication nih. Authentication kan ada user ya. Kita nentuin user, manajemen user. Misalnya manajemen user ada operator, kemudian ada admin, ada guest. Misalnya kita bikin 3 gitu. Nah, ini untuk CRUD itu bisa nentuin misalnya si admin itu bisa semuanya, bisa membuat kemarin apa sih ya? Kemarin film ya. Nah, film itu nanti ada kategori. Nah, kategori misalnya ada kids, kemudian ada drama, ada komedi kalau masalah ya. Ada 3 kayak gitu. Nah, misalnya kalau dibuat user berarti modelnya kayak ini ya, kayak Netflix gitu ya, kayak gitu ya. Kayak misalnya untuk yang VIP khusus untuk melihat film ini gitu. Kemudian kalau bukan VIP kayak premium gitu ya. Premium bisa ngelihat semuanya, atau yang biasa aja atau biasanya gold gitu ya. Pokoknya gold, premium seperti itu. Nah, itu bisa di Laravel kayak gitu dibuat. Nah, nanti tampilan film-film itu di paginating. Jadi misalkan ada 100 film, nanti ada 10 yang tampil atau 5 gitu. Nah, itu misalkan untuk yang gold, untuk user gold, untuk yang premium atau silver gitu. Itu kita bisa lihat yang mungkin yang lebih banyak lagi. Jadi dia 100, mungkin dari jumlahnya itu atau dari istilahnya film-film yang rame lah kayak gitu, kayak Hollywood kayak gitu. Nah, itu paginating ya. Jadi kita bisa menampilkan halaman yang kita mau tampilin nanti seperti itu, atau user yang mau ditampilkan. Nah, there are several ways to paginate item. Simplest using paginate method, menggunakan metode paginating. Nah, di Laravel udah otomatis, sudah ada paginate kayak gitu. Dia ada pakai query builder atau Eloquent query ORM. Nah, kalau menggunakan metode paginate, dia secara otomatis ya, dan ditentuin yang mau ditampilin berapa. Biasanya 10 ditampilin. Kemudian by default current page is detect. Secara default halaman yang tertentu itu bisa dideteksi dengan menggunakan value dari query string argumen. Jadi kita bisa mainin di query string argumennya, value-nya di HTTP request.
di PageNet-nya. Kemudian this value is automatically detected by Laravel and is also automatic insert. Nah, ini nilainya ini bisa secara otomatis dideteksi oleh Laravel atau link generate by paginator. Ada namanya paginator link generate. Nah, ini untuk simple paginet. Untuk paginet itu bisa masuk ke database-nya, di modelnya ya, atau di controller. Nah, ini dia user DB table user simple paginet. Dia dibikin datanya itu 15. Kemudian ini untuk yang Eloquent user app user paginet 15. Jadi ini yang tadi pakai simple paginet, dia query builder. Yang ini Eloquent result, dia pakainya paginet. Nah, ini ada 100 misalnya data, maka dia akan menampilkan paginetnya 15. You may also use simple paginet method with paginating Eloquent model. Bisa juga pakai simple paginet, pakai modelnya Eloquent query atau ORM. Nah, ini pakainya user $users where for simple paginet. Bisa juga pakai simple paginet di Eloquent model. Nah, ini secara manual membuat paginator. Kalau misalkan kan secara otomatis ketika kita bikin paginet maka akan muncul ya ketika di artisannya itu ya. Nah, atau bisa juga kita edit secara manual bisa. Nah, ini masuknya ke Illuminate pagination paginator. Atau ada di Illuminate pagination length aware paginator instance. Tergantung dengan keinginan kita ya. Nah, ini ada paginator class does not need to know the total number item in the result. Jadi di kelas paginator tidak dibutuhkan ya untuk mengetahui total number, ada berapa banyak data yang mau ditampilkan. Karena the class does not have method for retrieving the index of the last page. Karena dia tidak bisa mengambil retrieve indeks dari last page-nya di jumlah yang paling terakhirnya. The length aware paginator accept almost the same argument as the paginator. However, it does request a count of total number of items in the result. Atau dengan kata lain, paginator itu corresponding ke simple paginet, sedangkan length aware paginator corresponding ke paginet. Jadi ada dua, simple paginet sama paginet. Simple paginet itu biasanya dia bukan angka ya di bawahnya itu. Jadi dia cuma next sama preview saja kalau kita mau nampilin data. Next preview, next preview. Kalau paginet itu dia ada angkanya 1, 2, 3 sampai 10. Misalkan biasanya di Google ya, kalau nggak salah di Google tuh ada juga paginet di bawah. Kalau kita searching. Each paginator instance provides additional paginating information. Nah, ini ada beberapa metode instance paginator metode. Nah, ini ada result, count, misalnya $result misalnya. Nah, ini current page, ada first item, has more page, ini termasuk instant method dari paginator nih. Nah, ini ada beberapa pengecualian, dia tidak available menggunakan simple paginet. Untuk last page, dia harus menggunakan angka, ada angkanya. Nah, kalau ini bisa. Nah, kalau ini dia tidak bisa menggunakan simple paginet. Untuk total, kalau total harus ada angkanya biasanya. Kalau simple paginet dia nggak ada angka yang ditampilin. Ya, itu untuk paging and searching. Sedangkan untuk yang out ya, untuk yang tadi yang out itu boleh menggunakan
pakai Vue.js atau Node.js atau Bootstrap. Nah ini, sorry belum di itu ya, belum ditampilin. Oke, saya kirim ya, sudah kirim. Nah untuk authentication sebenarnya sederhananya ini aja sih di akhir-akhir ini nih, yang ini ya, authentication. Nanti kalau misalnya membuat kayak kemarin ya project itu boleh bikinnya seperti ini aja. Jadi kita pertama bikin routing dulu, rootnya apa, misalnya untuk out login, kemudian out logout, dia ada di controller ini untuk dapetin get login, kemudian post login. Gitu. Ini namanya dia bikin controllernya out controller. Ini untuk yang authentication. Yang selanjutnya ini adalah ini untuk login ya, maksudnya untuk login. Nah ini untuk register. Nah ini aja dibikin file view yaitu register.blade.php, satu lagi login.blade.php. Nah ini dia ada di view, kemudian out. Nah ini ada login sama register blade.php. Jadi pertama bikin rootnya dulu, kemudian selanjutnya bikin file Blade ya. File Blade itu view, maksudnya untuk menampilkan ada di resource view out. Nah ini namanya register blade.php, kemudian satu lagi login blade.php. Nah isinya apa aja? Isinya ini. Nah ini boleh dilihat pakai form method ya, karena dia bentuknya form. Kalau yang pernah udah jago di HTML biasanya udah paham nih untuk yang bikin form. Ada form method, pasti dia pakai post. Nah untuk actionnya dia out register. Jangan lupa pakai CSRF dia untuk security ya, maksudnya untuk keamanan CSRF field. Ini masukin input type-nya, ini value-nya seperti ini. Kemudian terakhir ada button type, dia register, bentuknya button. Sebenarnya kalau secara default aja dia ketika kita install ketika ngejalanin PHP Artisan Mac misalnya .2 out, nah itu sebenarnya udah muncul juga di out seperti itu, tapi bisa kita edit, bisa bisa konfigurasi gitu. Jadi kalau misalkan login cuman sekedar login aja, ada cuman muncul email sama password. Nah sedangkan kalau register dia ada banyak, dari nama, email sama password yang input type-nya. Nah nanti setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nah ini tanpa menggunakan CSS ya, atau framework CSS sama JavaScript. Nah ini boleh pakai ini juga, caranya misalnya seperti ini atau nggak usah juga nggak apa-apa. Kalau misalkan di OS ada ya, tapi harus ngerti ya. Jadi ketika masukin data, misalnya di sini, kemudian masuk ke database, create session, habis itu masuk ke homepage. Itu untuk register. Nah, sedangkan ini untuk yang login. Caranya seperti ini tadi, cek validasi email di database. Kalau misalkan tidak ada di database, dia akan
error atau invalid. Kemudian create session, kalau divalidasi ada nama, email, dan passwordnya benar, maka dia akan masuk ke homepage. Kemudian setelah itu ditambah lagi multiple field di register sama migration, di apa? Di migrationnya ya. Di migration tuh sebenarnya sebelum masuk ini kita bisa tentuin dulu ya, kalau misalkan mau bikin database, pertama kita bikin setting database dulu. Misalnya ini ya, saya coba pakai apa ya? Ini mungkin yang masih ini aja ya, yang masih belum mengerti. Ini bisa pakai saya pakai editor ini, pakai text editor. Jadi untuk kan kemarin kita pakai MVC ya, MVC. Nah ini ada model, kemudian view dan controller gitu. Nah ini untuk ini bisa digedein lagi ya. Nah ini untuk model kan kita buat database. Yang pertama biasanya kalau di database itu setting di database, dia masuk ke .env environment gitu. Setelah install ya, kemudian habis itu membuat database. Menggunakan migration. Nah ini bisa pakai scriptnya PHP Artisan Make Migration. Nah ini ada di biasanya foldernya, misalnya kita mau bikin aplikasiku. Nah, ini terus di situ di database migration. Ya, jadi setelah PHP Artisan Migration dia ada di sini. Nah, yang migration itu dia yang ini ya, setting yang ini yang tadi, yang Laravel yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini migration ini diedit. Nanti kan setelah PHP Artisan itu nanti tinggal diedit namanya. Misalnya table, kita di dalamnya kita bikin table apa? Table, kalau misalnya aplikasiku kita mau bikin table album misalnya, album. Kemudian satu lagi aplikasiku dibikin table
satu lagi misalnya galeri gitu. Nah itu misalnya di dalam album itu ada macam-macam galeri, ada banyak-banyak foto gitu ya. Nah itu bisa masuk ke dalam situ. Nah ini contohnya kalau misalkan migration itu ada di authentication, ini masuknya ke apa? Ke registration ya, registration yang udah kita buat tadi. Nah ini dia masuknya ke skema, create user function. Nah, ini table string misalnya untuk nama dibikin, tipe datanya, dan email, password, address, birth date, font, gender, kemudian ini timestamp juga seperti itu. Nah kalau ini dia contoh di dalam ininya ya apa controllernya ini. Nah, kalau yang tadi ini di dalam migration. Nah ini nanti menggunakan authentication ditambah field register blade PHP, kemudian mengubah out controller PHP dan menambah kolom dari user.php model and change to function out controller PHP di validator menggunakan validasi. Nah ini dia validator, ini user. Ini untuk validatornya, ini untuk yang usernya. Ini dia ada di controller ya. Di user PHP model, di model user.php ini sebenarnya ditentuin dulu ya, dibikin dulu usernya, user.php sama controller. Nah ini terpisah ya, jadi dia ada view dalam bentuk blade, kemudian controller sama model. Nah ini contohnya dia udah masuk ke modelnya, dia pakai validator. Nah ini untuk yang usernya. Kemudian ditambah available, dan jangan lupa ditambah available untuk bisa jalan di webnya. Available, name, email, address sama sesuaiin sama yang di atas ini. Nanti hasilnya seperti ini. Udah seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi sebelum yang tadi tambahan dari saya yang ini. Itu ya. Jadi nanti model bikin setting database, kemudian migration, nanti habis migration tadi bikin PHP artisan di database-nya. Contohnya ini album ya, misalnya ada album seperti itu. Kalau misalkan tadi misalnya tabelnya tabel apa, misalnya tabel user ya, tabel user yang di out tadi. Nah ini juga sama, dia ada di aplikasi database migration. Nah setelah itu biasanya langsung migrate ya, PHP artisan migrate. Sebelum itu kita bikin database-nya di phpMyAdmin. phpMyAdmin. Di phpMyAdmin. Setelah itu baru
service integration nanti kelihatan. Nah, ini ada di, misalnya kita mau bikin di projectnya aplikasiku, kemudian dia masuk ke data folder. Itu untuk bikin database-nya. Nah, nanti setelah itu bisa masuk ke view sama controller. Nah, untuk view dan controller itu juga, untuk view-nya itu dia ada blade. Nah, blade-nya itu dalam bentuk kemarin tuh ada for each kayak tadi, kemudian ada extend. Nah, kemarin udah ada mahasiswa yang udah buat seperti itu, ada reach, for each, kemudian ada extend, ada section, kemudian ada juga yang if. Nah, itu juga udah mengerti, udah paham ya. Apalagi? Oke, sudah kirim. Jadi untuk yang out itu bisa seperti tadi, yang versi sederhananya. Kalau mau ditampilin linknya boleh, linknya. Jadi nanti berupa dokumentasi dari yang sudah kita buat, kemudian boleh dikasih linknya. Jangan lupa kasih alamat email ya, karena nanti kalau misalkan ada tulisan atau yang kurang jelas, nanti bisa saya kirim emailnya ke mahasiswa yang tadi ya. Kayak gitu. Karena kemarin ada mahasiswa yang dia kirim cuma nggak bisa share ya. Kemarin itu ada satu mahasiswa, dia kirim tapi ternyata belum di share gitu, jadi nggak bisa dilihat file. Saya bingung juga ini gimana cara ininya koreksinya kayak gitu. Itu aja untuk yang seputar authentication sama pagination seperti itu. Kemudian CRUD ya, CRUD nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita misalnya membuat aplikasi, membuat CRUD kayak gitu ya, membuat aplikasi misalnya pendaftaran, atau membuat aplikasi kayak kemarin sebenarnya bisa juga dilanjutin gitu, tapi belum tahu nih soalnya seperti apa. Jadi tinggal ditambahin authentication sama CRUD-nya. Ada yang nanya, Pak, kirim project webnya aja. Apa? Kirim project webnya maksudnya apa ya? Kirim project webnya, kirimnya ke email aja ininya, nama-namanya, nama timnya. Nanti bisa submit gitu. Kemarin itu nggak bisa submit karena belum saya buat di ini, di tim, namanya itu tim discussion di forum. Coba saya ini dulu ya, saya coba dulu bikin tim discussion. Yang sudah kirim siapa nih? Contohnya nama kelompoknya Celebre ya. M. Wiranugraha, Alfred Sugiarto.
Coba saya masukin folder project Laravel-nya aja, Pak. PowerPoint dan doc-nya belum susah. Oh, foldernya. Folder untuk yang project ya. Tapi dokumentasinya udah ada belum nih? Dokumentasinya. Kalau bisa sekalian dokumentasinya, karena kan kalau untuk folder project Laravel-nya kita nggak ngerti itu dia buat apa gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya harapannya dari project-nya ini bisa tahu apa namanya, kita dalam bekerja ya, maksudnya dalam berkelompok, misalnya kalau di perusahaan nanti ada namanya project, tim project namanya, tim project. Nah, nanti ada project manager, nah kayak gitu. Nah, nanti si tim projectnya ini nanti harus saling berkolaborasi gitu antara satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di dunia kerja biasanya pakai Git ya. Nah, ini kemarin udah ada yang udah pernah kayaknya ya, udah pernah upload ke Git. Jadi dia kirimnya yang UTS kemarin dia kirimnya pakai Git gitu. Kemudian dia tampilin hasilnya di herokuapp.com gitu. Nah, itu udah bagus gitu. Itu kayaknya udah termasuk developer nih. Saya lupa namanya. Gitu. Jadi dia bikin Git, dan di situ bisa kelihatan skripnya dia. Nah, nanti dari skripnya itu bisa ketahuan dia mau bikin apa gitu. Jadi dia kirimnya cuma skrip link dari Git, kemudian habis itu dokumentasi sama hasil aplikasi yang udah dia buat di Heroku. Ini contohnya dari si Celebre ini dia juga udah bisa bikin ya. Jadi Heroku. Keren-keren. Udah jago-jago ya. Kemudian Pak, yang di Bimai yang dikumpul satu atau semua? Yang di Binus Maya itu satu ya, kalau nggak salah ya. Untuk submit. Soalnya untuk saya nggak bisa ngeliat versi mahasiswanya. Kalau di saya ini dia cuma nama-nama aja, nama-nama tadi, nama grupnya untuk dibikin namanya. Ntar ya, saya share ininya ya, share screen-nya ya. Coba saya masukin contohnya satu dulu di Celebre dulu ya. Forum. Terus masuk tim discussion. Programming LJ01. Nah, ini kan belum ada ya. Ini saya manage tim. Nah, ini saya bikin new team ya. Nah, ini Celebrate. Saya bikin oh, sorry, belum di ini, belum di screen share screen ya, sorry. Ya, untuk yang di Bismaya di assignment. Sebentar ya, saya coba dulu ya. Saya share screen.
Tadi lupa di share screen. Nah ini kalau di menunya saya tuh kayak gini. Di minus. Nah ini di team discussion. Minus 1, nanti bikin new team. Nanti coba masukin ininya ya. Celebrate itu siapanya tadi? Wira. Nama juga ya. Bentar ya. Wah, lama ya. Coba saya share screen lagi ya. Nanti modelnya kayak gini. Ya, untuk presentasinya kalau bisa dibikin 2 aja. Nanti khawatirnya dari bisnis lain maunya video ya. Nggak apa-apa, nanti kan presentasi bisa dibikin video itu formatnya. Jadi present PPT nanti bisa diganti aja formatnya ke video. Bisa kalau nggak salah ya. PPT. Ntar saya share screen. Nah ini modelnya kayak gini. Lama sekali ya. Nah. Ya, kayak gini ya. Nah, itu udah saya bikin. Nah, itu ini udah di-share kan ya. Nah, ini. Nanti saya masukin satu-satu yang udah buat ya nanti. Soalnya submit-nya nanti malam. Nanti hari setelah ini nanti saya langsung buatin ininya apa? Tim discussion-nya. Coba dicek deh di Celebrate apa udah bisa belum di submit.
Untuk perbaikan boleh. Minimal tanggal 10 ya. Januari 2021 ya. Untuk yang Celebre udah saya ini buat, coba saya masukin lagi ya yang lain, bisa nggak di apa submit. Nanti yang sudah kirim email, jadi tolong dikirim email, nanti kalau udah saya reply itu berarti udah saya terima ya. Nanti hari ini saya langsung yang masukin. Oke, saya ini dulu semuanya. Cancel host ya udah. Ya udah saya kirim ya. Semuanya yang Eugen udah, yang Celebre, kemudian Anthony yang Mixbox, coba saya masukin lagi. Saya Mixbox. Sekarang Anthony ya coba ya. Coba dicek. Mixbox. Oh, Christopher. Clara. Andre ini. Gitu. Jennifer. Dameria 53753 53753 Michael 15 Oh yang Mixbox sudah, Mixbox coba di submit dulu. Yang Mixbox si siapa? Anthony Christopher tadi udah. Sama Clara Anggreni, Jennifer Demeria, Michael. Gimana udah? Yang Mixbox sudah saya create.
sama apa? Celebrate. Sebentar, projectnya Repeated Pasta. Sebentar, saya cek dulu emailnya udah masuk belum. Sebentar. Repeated Pasta belum. Stefan ya, coba. Stefan Adi Surya. Oke, Stefan udah. Yang Repeated Pasta. Bentar, saya reply dulu ya yang udah saya baca. Yang belum dapat balasan email, coba di ini dulu di chat aja. Untuk Calvin Owen ini namanya apa ya? Calvin Owen, Marcelina, Joshua. Oh, Starfoot ya? Sorry. Starfoot, oke. Kelompok walk. Oke, sudah saya terima. Kemudian pilih profil. Project apa nih? Salur udah. Saya kirim ya. Saya reply. KIB. Oke, KIB udah. Ada yang belum? Ya, Hesical ya belum. Ya, Hesical Unpil ya. Iya Pak, Ya, Pak. Saya mau nanya Pak. Di emailnya saya kurang email Pak. Ya? Di emailnya saya kurang link. Nanti saya reply linknya lagi nggak apa-apa kan Pak? Iya nggak apa-apa, coba kirim lagi aja. Oke, kasih Pak. Coba saya ini dulu ya, Hesical coba. Hesical. Hesical, oh ini ya. Namanya belum ya? Hesical ya. Iya Pak. Unpil ya. Oh, namanya Unpil. Ntar saya ini dulu.
Bentar, saya save dulu ya nama-namanya. Tapi Pak, halo Pak. Andrian Anpil ya. Iya. Berarti yang bakal masuk di PPT nama yang aktif aja kan Pak? Apa? Yang namanya dicantumin di PPT itu yang aktif aja kan Pak? Ya, yang aktif aja. Baik Pak, makasih. Ada lagi yang belum saya reply. Ada yang belum di reply. Pak, saya yang salur udah di reply tapi masih belum bisa upload ya Pak. Apa nih? Yang mana salur. nih? Atas namanya siapa tadi? Kelompok salur atas namanya ada Riko. Salur. Karina. Sebentar. Karibe. Ini salur kenapa? Oh, belum di ini, belum. Baru 2, baru. Sebentar ya. Di create ya. Oke, baik Pak. Ya. Ada lagi yang belum? Nanti kalau saya tanya dulu, di sini ada yang belum di reply. Salur belum saya masukin ke itu, ke tim. Ini saya mau nanya dulu, yang lainnya udah ada yang belum kirim nerima reply-nya. Siapa nih? Yang belum di reply nama ininya siapa? Nama timnya. Halo. Ya. Saya belum Pak. Ini lagi saya siapin nama NIM dan projectnya. Ya, coba di email ya Pak. Dikirim secepatnya, nanti saya langsung bikin ya. Saya ulangi lagi, Yesikel Andrian Anpil sudah untuk reply ya. Kemudian Stefan Febrian, Dimas Prasetyo, Vanessa Luis, Marcelino, Sadewa, Jesaya, dan Herlim Karibe. Sudah saya kirim reply. Kemudian Salur sudah saya reply. Kemudian Muhammad Salur itu siapanya nih? Alvin Surya, Karina Wangsa, Matthew, Rico, Richard Hans. Kemudian Ailu Ropil, M. Naufal, Raka Fatila Prasetya, Riki Adrian Saputra, Nadifa Rahma, Marsa Riki Gustianza. Ini sudah saya reply, belum saya masukin ya. Kemudian Tuok, nama anggotanya Kevin Dominic, Fikri Fadilah, Christopher Irvin Sanjaya, Jansen Gunawan, Muhammad Agung Prakoso. Sudah saya reply. Kemudian Starfood, Kelvin Owen, Marcelina Prayangga, Yosua Mosiana, Adrian Putra, Krishna Dwi Fitariski. Sudah saya reply. Kemudian sama Binus ORG.
Linus.org. Kelompoknya Kelvin, Hansel Hosea, Batari Rafida Putri, Dimas Widya Bakti. Udah saya reply. Kemudian Anthony Christopher, Clara Anggraini, Jennifer Dameria, Michael, Mixbox sudah saya reply. Terus Celebre udah saya reply juga. M. Wira Nugraha, Alfred Sugiarto, Sin Louis, Stephen Sanjaya, Ijen Chandra Putri. Ada lagi yang belum? Nanti segera saya masukin ke ini, ke Saya, Pak. forum. Mana nih? KMG Robotik ID. Tukuin.id ya. Namanya siapa nih yang kirim email? Willy Celestio, Pak. Tadi. Coba di itu ya, di chat message saja. Saya juga belum, Pak. Ya. Tukuin nggak ada. Nih, yang udah kirim email coba. Saya tadi udah kirim, Celestio. Pak. Ya, Willy sebentar. Willy Celestio. Willy Celestio yang ini ya, Robotik ID ya. Robotik ID. Sebentar saya kirim ke ini. Reply. Oh ini ya, udah pertama kali ya udah saya ini ya, udah saya receive ya. Cuman saya belum masukin. Pak. Iya. Yang Unpil belum bisa upload. Kenapa? Yang Unpil belum bisa upload. Belum bisa upload. Yang mana Iya. nih? Unpil, Pak. Ini punya saya belum ada reply. Dikirim lagi atau gimana, Pak? Unpil belum bisa upload nih, baru Celebrate sama Mixbox. Ini saya mau tanya dulu di sini yang belum saya reply aja, yang belum di reply. Saya masih belum, Pak. Masih belum Belum ya, di-reply. coba. Bentar. Tadi Willy Celestio udah ya. Le Petit. Ya, terima kasih, Pak. Le Petit udah ya? Sudah, Pak. Ya, tadi udah dikirim, di reply. Foodie helper belum ya? Foodie helper udah saya kirim, Pak. Brilliant Jody. Ya. Brilliant Jody tanggal 4 November ya. Oke, saya reply baru sekarang ya. Untuk hari ini. Atas nama Brilliant Jordi, M. Hafiz Ansori, Faisal Gozi, Zefri, Billy Yusuf Al-Ghani Lusarno. Ada lagi yang belum? Kelompok saya, Pak. Ya, Masih belum di-reply. udah di reply. Belum, Pak. Masih belum di-reply. Terus namanya siapa ya? Made Mahendra, Pak. Made. Saya dulu udah pernah ngirim juga, cuman nggak. Made Arya Krishna Wijaya. Ini, Pak? Oh, bukan ya? Bukan, Pak.
Coba nama ininya di itu aja di chat boleh. Sama email atau Ya, yang nama lengkapnya nanti saya search di email. ya. Sambil itu saya coba create baru lagi ya. Imade Waihendra Dipta. Chili donat, apa Chili donat? Sebentar sih. Nanti. Belum masuk nih yang Mahendra. Saya kirim lagi. Ya. Coba kirim ulang lagi. Ada yang belum. Khawatirnya kelewat. Ini udah jam 3. Khawatirnya diputus sama Linus. Saya sudah kirim lagi, Pak. Sudah kirim, bentar ya. Tukuin apa? Tukuide.id. Tukuin.id. Tukuin ya? Oke, sudah kayak kirim. Sudah di reply ya? Ya. Ada yang belum? Di Bima ya, bagian mananya? Nah, itu saya belum tahu ininya apa namanya, menu mahasiswanya. Kemarin saya tanya sama mahasiswa, katanya harus di ACC dulu sama dibuat dulu di forum. Nah itu saya bikin forum kemarin, mahasiswa nggak ada masalah sih. Coba ditanya ke ini deh, ke LSC-nya di bagian mananya untuk bisa ACC. Ada lagi? Kalau tidak saya tutup. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau di assignment itu kan ada batas maksimum file upload-nya gitu, Pak, size-nya. Iya. Kalau misalnya kegedean, boleh nggak kita kirim laporannya aja, nanti dalam laporan ada link-link buat video sama PPT-nya? Iya, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, boleh. Ya. Pak, saya masih belum bisa upload. Belum bisa upload? Iya. Nah, ini yang mana nih? Unpil, Pak. Unpil belum, baru 2 tadi saya baru bikin. Celebrate sama Mixbox ini saya baru mau bikin.
Oh, jadi ntar aja ya bisa. Ini mau nanya dulu yang udah terima semua kan ininya replyan saya. Kalau belum ada di chat. Kalau udah semua saya tutup aja, nanti khawatir ini sih habis waktunya di Zoom-nya ini. Nanti kalau misalnya belum ada bisa di email aja ya. Saya belum gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Semoga sehat semuanya sampai pas ujian ya. Kita sehat, kemudian tetap semangat belajarnya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Di tahun ini mudah-mudahan tidak kekurangan segala sesuatu ya, kita makin semangat dalam belajar. Kemudian kalau ada kesalahan saya mohon maaf. UAS-nya dilihat lagi, jangan lupa tadi pesan-pesan dari saya. Kemudian untuk web mata kuliah ini bisa di search di Google atau yang lain, ada banyak buku juga, banyak. Jadi intinya tidak dinamis intinya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sampai ketemu nanti di mata kuliah lain ya, jangan diulang lagi. Ya, terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih Pak.